Rian, seorang pemuda biasa, mengikuti pendakian ke Gunung Karang bersama 3 sahabatnya. Sebuah kabut tebal misterius memisahkannya dari rombongan, dan tanpa sadar, ia melangkah masuk ke sebuah kampung asing yang tak tercantum dalam peta. Di sana, ia bertemu seorang gadis cantik bernama Mayang, yang memikat hatinya namun menyimpan rahasia besar, kampung itu bukan milik manusia. Rian jatuh cinta dan menikahi Mayang, tapi sesaat setelah pernikahan, kenyataan mengerikan terungkap. Langit mulai menguning saat Rian dan ketiga sahabatnya, Dimas, Yoga, dan Fajar, memasuki kawasan pendakian Gunung Karang. Angin sore bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Udara pegunungan yang segar selalu menjadi alasan mereka untuk melarikan diri dari penatnya kota. "Ini pendakian terakhir sebelum kita semua sibuk kerja," ya, ujar Yoga sambil meregangkan punggung. Rian mengangguk pelan. Ia baru saja menyelesaikan kuliah dan akan mulai bekerja bulan depan. Begitu juga teman-temannya. Pendakian ini adalah semacam perpisahan dari masa muda yang bebas dan liar. Mereka memulai perjalanan saat matahari hampir tenggelam. Jalur Gunung Karang tidak terlalu sulit, tapi banyak cerita mistis menyelimutinya. Pendaki yang tersesat, suara-suara aneh dari hutan, bahkan kisah tentang kampung misterius yang muncul hanya untuk orang tertentu. "Tahu nggak, katanya di sini ada kampung gaib. Kalau orang nyasar ke situ, bisa nggak balik lagi," celetuk Fajar. Dimas menimpali sambil tertawa, "Biasa aja kali, Fa. Lo kebanyakan baca thread horor." Rian hanya tersenyum, tapi dalam hati, ia merasa gelisah. Sejak mulai mendaki, dadanya terasa berat. Entah kenapa, firasat buruk terus menghantui pikirannya. Langkah demi langkah mereka lalui hingga malam mulai benar-benar turun. Mereka memutuskan berhenti dan mendirikan tenda di area yang cukup datar. Rian duduk di luar tenda, menatap langit penuh bintang sambil memikirkan kehidupannya ke depan. Saat itulah angin bertiup lebih kencang, dan kabut tipis mulai merayap dari balik pepohonan. Suara alam tiba-tiba hening. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Kayak mendadak sunyi, ya, gumam Rian pelan. Ia berdiri, mencoba mencari sinyal ponsel untuk menghubungi orang tuanya. Ia berjalan sedikit menjauh dari tenda, menaiki sebuah bukit kecil. Tapi semakin jauh ia melangkah, kabut semakin tebal. Cahaya dari senter di tangannya mulai terpantul seperti cermin, membingungkan arah pandangnya. Ia berbalik untuk kembali ke tenda, tapi jalurnya menghilang. "Dimas, Yoga," Rian memanggil. Tak ada jawaban, langkahnya kini panik. Ia berlari kecil, menebas kabut dengan senter, tapi hanya pohon dan akar-akar besar yang menjulang di sekelilingnya. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, ia tersesat, dan di kejauhan, samar-samar, terlihat cahaya lampu dari sebuah kampung. Rian berlari menuju cahaya itu dengan harapan menemukan teman-temannya atau setidaknya tempat yang aman. Tapi semakin dekat, suasana malah semakin aneh. Udara terasa berat, dan bau tanah basah berubah menjadi aroma harum bunga yang tak dikenalnya. Saat ia menembus deretan pohon terakhir, ia berdiri di depan sebuah kampung kecil. Rumah-rumah panggung kayu berjejer rapi, dengan jendela-jendela yang memancarkan cahaya temaram dari lampu minyak. Suasana tampak sunyi, tapi anehnya, tak ada seekor pun anjing menggonggong atau suara manusia yang terdengar. Rian melangkah pelan memasuki kampung. Di ujung jalan, seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Wajahnya cantik, bersih, dan sangat berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui di kota. "Selamat malam, Mas. Kau pasti tersesat." "Iya," sapanya dengan suara lembut. Rian terkejut. "Iya, saya kehilangan teman-teman saya." "Apa ini kampung apa namanya?" Wanita itu tersenyum, "Ini kampung kami. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Kamu beruntung bisa sampai ke sini." Rian merasa bingung, tapi rasa lelah dan takut membuatnya mengikuti wanita itu. Ia dibawa ke rumahnya, yang hangat dan bersih. Di sana, Mayang, nama wanita itu, menjamu Rian dengan teh hangat dan makanan yang lezat. Semalaman mereka berbincang. Mayang bercerita tentang kampung mereka yang damai dan tertutup dari dunia luar. Tapi ia juga memperingatkan, kampung ini bukan tempat biasa. Di sini ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Kalau sudah masuk, susah untuk keluar. Rian mendengarkan dengan campuran penasaran dan was-was. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tubuhnya terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Sebelum tidur, Mayang mengantar Rian ke sebuah kamar sederhana.
Ia merasa aman, walau ada rasa dingin yang aneh menusuk tulang. Di balik jendela, kabut kembali merayap perlahan, menyelimuti kampung itu dalam kesunyian. Pagi berikutnya, Rian terbangun dengan kepala yang berat. Sinar matahari menyusup malu-malu lewat jendela kayu kamar itu, menciptakan pola-pola cahaya di lantai. Tapi anehnya, ia tak mendengar suara burung berkicau atau kehidupan seperti di desa biasa. Saat turun ke ruang tamu, Rian melihat beberapa penduduk kampung yang sedang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Tapi ada yang membuatnya merinding, tidak ada satupun yang menatapnya secara langsung. Matanya selalu dihindari. Mayang menyambutnya dengan senyum hangat. Sarapan sudah siap, ayo makan. Rian mencoba bercakap-cakap dengan penduduk sekitar, tapi jawaban mereka selalu singkat dan penuh teka-teki. Mereka lebih banyak diam, dan yang paling aneh, tidak ada bayangan yang terlihat di tanah mereka, meski sinar matahari cukup terang. Ia mulai bertanya-tanya, kampung apa sebenarnya ini? Mengapa suasananya begitu aneh dan terasa jauh dari dunia manusia? Saat berjalan-jalan, Rian mencoba mengingat jalan yang ia lalui semalam, berharap bisa menemukan jalan pulang. Tapi semakin ia berkeliling, kampung itu tampak seperti labirin. Setiap sudut yang ia lalui selalu berakhir di tempat yang sama. Kenapa aku seperti diputar-putar? Batinnya. Mayang kemudian menarik lengannya, kamu sudah masuk ke wilayah kami. Tidak mudah untuk keluar, apalagi tanpa izin. Rian merasa terkekang, tapi ada sesuatu dalam tatapan Mayang yang membuatnya tak berani menentang. Hari-hari berikutnya ia habiskan di kampung itu. Namun, semakin lama, Rian merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang tak kasat mata tapi sangat nyata. Ia mulai sadar, bukan hanya fisiknya yang terperangkap, tapi jiwanya mulai terikat oleh kampung misterius itu. Hari-hari berlalu dengan cepat di kampung itu, namun rasa asing di dada Rian tak kunjung hilang. Mayang selalu ada di sisinya, sesekali tersenyum manis, tapi ada sesuatu di balik matanya yang sulit ia pahami. Suatu sore, Rian duduk di bawah pohon beringin besar yang tampak seperti pusat kampung. Mayang duduk di sampingnya, menatap jauh ke arah hutan yang membatasi desa. Kamu pasti ingin tahu siapa aku sebenarnya, kan? Tanya Mayang tiba-tiba. Rian mengangguk, hati berdebar. Mayang menarik napas dalam-dalam, suaranya berubah menjadi lembut tapi tegas. Aku bukan manusia seperti kamu, Rian. Aku adalah penjaga gerbang antara dunia kami dan dunia manusia. Rian menatapnya dengan mata membelalak. Apa maksudmu? Dunia kalian? Apa aku tersesat di dunia jin? Mayang tersenyum tipis. Ya, kampung ini adalah tempat tinggal jin, makhluk yang hidup di antara alam nyata dan gaib. Kami bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat kami, kecuali jika kami izinkan. Kenapa aku bisa melihatmu dan masuk ke sini? Tanya Rian. Karena kamu punya jiwa yang istimewa. Jiwa yang bisa melintasi batas dua dunia. Tapi itu juga berarti kamu terikat dengan kami sekarang. Dan ada satu aturan yang harus kamu patuhi. Mayang memandang Rian dengan serius. Kamu harus menikah denganku jika ingin bertahan di sini. Rian kaget. Menikah? Apa maksudmu? Mayang bangkit, mengulurkan tangan. Ini bukan pilihan, Rian. Ini takdirmu. Rasa takut dan bingung bercampur di dada Rian. Tapi di saat yang sama, hatinya mulai bergetar aneh setiap kali menatap Mayang. Kalau aku menolak, kalau kamu menolak, kamu tak akan pernah bisa keluar dari sini. Jiwa dan ragamu akan terperangkap selamanya, jawab Mayang. Malam itu, Rian sulit tidur. Pikiran tentang Mayang dan dunia jin terus berputar di kepala. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Hari-hari di kampung jin itu mulai membuat Rian merasa seperti dalam mimpi yang pelik. Waktu berjalan dengan cara yang aneh, kadang terasa seperti berhari-hari, tapi kadang ia sadar bahwa hanya beberapa jam saja yang berlalu. Mayang selalu hadir, menemaninya dengan kelembutan yang sulit ia jelaskan. Namun, setiap kali Rian berusaha mencari celah untuk melarikan diri, hal-hal ganjil selalu menghadang. Suatu sore, saat berjalan menyusuri tepi sungai kecil di kampung, Rian melihat sekelompok penduduk kampung berkumpul di bawah pohon besar. Mereka menatapnya dengan sorot mata yang penuh harap dan sekaligus waspada. Seorang lelaki tua, dengan rambut putih dan tatapan tajam, mendekati Rian. Kamu mulai sadar, bukan? Ucap lelaki itu pelan. Rian mengangguk, sadar tentang apa? Lelaki itu tersenyum getir, tentang tanda-tanda yang kamu abaikan selama ini. Tentang batas antara dunia kita yang mulai pudar. Rian terdiam.
Memori yang samar mulai muncul. Malam pertama ia tiba, ia mendengar bisikan-bisikan tak kasat mata, bayangan yang bergerak cepat di ujung matanya, dan aroma aneh yang menusuk hidungnya. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke sini, dan aku merasa tak bisa lepas, ujar Rian dengan suara bergetar. Lelaki tua itu mengangguk. Itulah kutukan. Saat jiwa manusia memasuki dunia jin, ia mulai melupakan dunia asalnya. Perlahan, kenangan akan kehidupan lama menghilang, digantikan oleh ikatan yang menguat di sini. Mayang datang menghampiri, menatap Rian dengan mata penuh haru. Kamu tak sendiri, Rian. Aku di sini untuk menjaga dan melindungimu. Tapi kamu harus siap untuk mengambil keputusan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Rian merasakan beban yang berat. Ia sadar bahwa pernikahan dengan Mayang bukan hanya soal cinta, tapi juga soal menyelamatkan jiwanya dari terperangkap selamanya di dunia jin. Malam itu, ia menatap bintang-bintang yang samar di langit, berharap masih ada harapan untuk kembali ke dunia manusia. Hari-hari berlalu dengan cepat di kampung itu, namun rasa asing di dada Rian tak kunjung hilang. Mayang selalu ada di sisinya, sesekali tersenyum manis, tapi ada sesuatu di balik matanya yang sulit ia pahami. Suatu sore, Rian duduk di bawah pohon beringin besar yang tampak seperti pusat kampung. Mayang duduk di sampingnya, menatap jauh ke arah hutan yang membatasi desa. Kamu pasti ingin tahu siapa aku sebenarnya, kan? Tanya Mayang tiba-tiba. Rian mengangguk, hati berdebar. Mayang menarik napas dalam-dalam, suaranya berubah menjadi lembut tapi tegas. Aku bukan manusia seperti kamu, Rian. Aku adalah penjaga gerbang antara dunia kami dan dunia manusia. Rian menatapnya dengan mata membelalak. Apa maksudmu? Dunia kalian? Apa aku tersesat di dunia jin? Mayang tersenyum tipis. Ya, kampung ini adalah tempat tinggal jin, makhluk yang hidup di antara alam nyata dan gaib. Kami bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat kami, kecuali jika kami izinkan. Kenapa aku bisa melihatmu dan masuk ke sini? Tanya Rian. Karena kamu punya jiwa yang istimewa. Jiwa yang bisa melintasi batas dua dunia. Tapi itu juga berarti kamu terikat dengan kami sekarang. Dan ada satu aturan yang harus kamu patuhi. Mayang memandang Rian dengan serius. Kamu harus menikah denganku jika ingin bertahan di sini. Rian kaget. Menikah? Apa maksudmu? Mayang bangkit, mengulurkan tangan. Ini bukan pilihan, Rian. Ini takdirmu. Rasa takut dan bingung bercampur di dada Rian. Tapi di saat yang sama, hatinya mulai bergetar aneh setiap kali menatap Mayang. Kalau aku menolak, kalau kamu menolak, kamu tak akan pernah bisa keluar dari sini. Jiwa dan ragamu akan terperangkap selamanya, jawab Mayang. Malam itu, Rian sulit tidur. Pikiran tentang Mayang dan dunia jin terus berputar di kepala. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Hari-hari di kampung jin itu mulai membuat Rian merasa seperti dalam mimpi yang pelik. Waktu berjalan dengan cara yang aneh, kadang terasa seperti berhari-hari, tapi kadang ia sadar bahwa hanya beberapa jam saja yang berlalu. Mayang selalu hadir, menemaninya dengan kelembutan yang sulit ia jelaskan. Namun, setiap kali Rian berusaha mencari celah untuk melarikan diri, hal-hal ganjil selalu menghadang. Suatu sore, saat berjalan menyusuri tepi sungai kecil di kampung, Rian melihat sekelompok penduduk kampung berkumpul di bawah pohon besar. Mereka menatapnya dengan sorot mata yang penuh harap dan sekaligus waspada. Seorang lelaki tua, dengan rambut putih dan tatapan tajam, mendekati Rian. Kamu mulai sadar, bukan? Ucap lelaki itu pelan. Rian mengangguk, sadar tentang apa? Lelaki itu tersenyum getir, tentang tanda-tanda yang kamu abaikan selama ini. Tentang batas antara dunia kita yang mulai pudar. Rian terdiam. Memori yang samar mulai muncul. Malam pertama ia tiba, ia mendengar bisikan-bisikan tak kasat mata, bayangan yang bergerak cepat di ujung matanya, dan aroma aneh yang menusuk hidungnya. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke sini, dan aku merasa tak bisa lepas, ujar Rian dengan suara bergetar. Lelaki tua itu mengangguk. Itulah kutukan. Saat jiwa manusia memasuki dunia jin, ia mulai melupakan dunia asalnya. Perlahan, kenangan akan kehidupan lama menghilang, digantikan oleh ikatan yang menguat di sini. Mayang datang menghampiri, menatap Rian dengan mata penuh haru. Kamu tak sendiri, Rian. Aku di sini untuk menjaga dan melindungimu. Tapi kamu harus siap untuk mengambil keputusan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Rian merasakan beban yang berat. Ia sadar bahwa pernikahan dengan Mayang bukan hanya soal cinta,
tapi juga soal menyelamatkan jiwanya dari terperangkap selamanya di dunia jin. Malam itu, ia menatap bintang-bintang yang samar di langit, berharap masih ada harapan untuk kembali ke dunia manusia. Ryan sudah mencoba segala cara untuk menemukan jalan keluar dari kampung itu, namun usahanya selalu berujung sia-sia. Setiap jalur yang ia ambil, entah bagaimana, selalu membawa dirinya kembali ke pusat kampung, ke rumah Mayang. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir. Pikiran dan hatinya bertarung antara kerinduan untuk bebas dan keterikatan yang mulai tumbuh pada Mayang. Walau sosoknya menyimpan rahasia kelam, Mayang adalah satu-satunya yang membuatnya merasa hidup dalam kegelapan dunia jin ini. Suatu malam, Ryan mencoba menyelinap pergi saat semua penduduk kampung tertidur. Ia melangkah pelan ke pinggir hutan, berusaha mengingat doa-doa yang pernah ia dengar dari kakeknya dulu, yang katanya bisa mengusir makhluk gaib. Namun, kabut tebal menyelimuti sekelilingnya dengan cepat. Angin dingin menerpa tubuhnya, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, suara halus berbisik dari balik pepohonan, memanggil namanya dengan nada penuh harap dan kesedihan. "Ryan, jangan pergi." Mayang muncul di depan matanya, wajahnya kini setengah berubah, kulitnya yang dulu halus berubah menjadi pucat kehijauan, dan matanya berkilau hitam seperti lubang gelap. "Kalau kau pergi, jiwa kita akan terpisah selamanya," katanya dengan suara yang menggetarkan. Ryan terhuyung, tapi tekadnya tetap kuat. Ia melafalkan doa perlahan, berlari sekuat tenaga melewati hutan yang seolah menutup jalannya. Saat fajar menyingsing, ia tiba-tiba terjatuh di sebuah tempat yang sangat familiar, pos pendakian Gunung Karang. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, tapi hatinya lega. Namun, saat membuka ponselnya, ia terkejut. Layar menunjukkan tanggal dan waktu yang sama seperti saat ia masuk ke kampung itu. Seperti ia hanya hilang beberapa jam saja. Ryan terbangun di pos pendakian dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya kembali ke dunia manusia, tapi pikirannya masih terperangkap dalam kenangan kabut dan kampung jin. Ia berusaha mengingat semua yang terjadi, tapi seolah ada lapisan tebal yang menutupi ingatannya. Ketika Ryan pulang ke rumah, ia merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tak bisa ia lihat dengan mata biasa. Malam itu, dalam mimpi yang sangat jelas, Mayang muncul. Ia berdiri di depan Ryan dengan gaun pengantin putih yang berkilauan, wajahnya cantik namun penuh kesedihan. "Ryan," bisiknya lembut, "kita telah menikah. Aku adalah istrimu di dunia jin, dan takdir kita terikat selamanya." Ryan terbangun dengan napas tersengal. Hatinya bergetar antara takut dan rindu. Meski ia sadar, pernikahan itu bukanlah hal yang biasa. Ia kini terjebak antara dua dunia, manusia dan jin. Hari-hari berikutnya, Ryan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kadang tubuhnya terasa ringan, hampir tak nyata. Ia juga mulai melihat sosok Mayang yang muncul tiba-tiba di sudut rumahnya, selalu tersenyum lembut dan mengajak bicara. Namun, tak semua orang bisa melihat Mayang. Hanya Ryan yang bisa merasakan keberadaannya. Seperti sebuah ikatan gaib yang tak terlihat tapi nyata. Ryan sadar, hidupnya sudah tak bisa kembali seperti dulu. Ia harus memilih, menerima takdirnya sebagai suami Mayang dan belajar hidup di antara dua alam, atau terus berjuang melawan kekuatan gaib yang ingin mengikatnya. Namun, satu hal yang pasti, pernikahan mereka telah mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, sosok Mayang semakin sering muncul di hadapan Ryan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak lagi sesempurna dan manis seperti pertama kali mereka bertemu. Pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Mayang mendatangi Ryan di kamarnya dengan tatapan yang jauh lebih dalam dan penuh rahasia. "Ryan," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang diriku." Ryan menatapnya dengan penasaran dan sedikit takut. Mayang mulai berubah perlahan. Kulitnya yang mulus berubah menjadi pucat kehijauan, rambutnya terurai seperti kabut tipis yang melayang, dan matanya yang dulu hangat kini berkilauan seperti dua bola api yang menyala. "Aku bukan hanya penjaga gerbang, aku juga salah satu makhluk yang pernah terperangkap di dunia manusia," ucapnya dengan suara serak. "Kenapa kamu menunjukkan ini?" tanya Ryan gemetar. "Karena kamu perlu tahu siapa aku sebenarnya, agar bisa menerima nasib kita bersama. Aku terikat dengan kampung ini, dan aku memilih menikahimu agar kita bisa bersama di dua dunia, bukan hanya di dunia jin." Ryan merasakan campuran takut dan iba.
Ia tahu, hubungan mereka bukanlah cinta biasa, tapi ikatan yang terjalin oleh takdir dan keajaiban dunia lain. Malam itu, Ryan memutuskan untuk menerima kenyataan dan berjanji untuk mencari cara agar keduanya bisa hidup berdampingan, meski itu berarti harus menghadapi kegelapan dan rahasia yang lebih dalam dari kampung jin itu. Ryan dan Mayang duduk di tepi sungai kecil yang membelah kampung jin itu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga yang hanya tumbuh di dunia gaib. Suasana hening, namun penuh dengan ketegangan yang tak bisa diabaikan. "Kita sudah menikah, Ryan," suara Mayang lembut tapi penuh makna. Ini bukan sekadar janji di dunia manusia, tapi juga ikatan yang mengikat jiwa kita di dua alam. Ryan menatap Mayang, matanya penuh tekad. "Aku tahu ini berat, tapi aku berjanji akan berusaha menerima dan menjalani semuanya." Mayang tersenyum, air matanya mengalir perlahan. Janji itu adalah awal dari perjalanan kita. Ada banyak rintangan dan rahasia yang harus kita hadapi bersama. Malam itu, mereka mengikat janji suci, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan para penghuni kampung jin yang menyaksikan dengan hikmat. Namun, janji itu membawa konsekuensi besar. Ryan mulai merasakan perubahan dalam dirinya, kadang bisa melihat masa depan samar, kadang juga merasakan kesedihan mendalam yang bukan miliknya. Ia sadar, pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang tanggung jawab menjaga keseimbangan antara dua dunia yang saling bertentangan. Langkah mereka ke depan penuh ketidakpastian. Namun, selama mereka bersama, Ryan percaya, ia bisa menemukan jalan di antara kabut dan cahaya. Seiring waktu, Ryan semakin sering mengalami kilasan masa lalu yang bukan miliknya. Ia melihat sosok-sosok asing dan mendengar bisikan-bisikan dari dunia jin yang memberitahu tentang sejarah kampung itu. Suatu hari, Mayang mengajak Ryan ke sebuah gua tua di pinggir kampung. Di sana, dinding-dinding gua dipenuhi lukisan dan simbol kuno yang bersinar samar. "Inilah asal-usul kampung kita," ujar Mayang dengan suara rendah. "Kampung ini dulu dihuni oleh jin-jin yang mencari kedamaian dari dunia manusia. Mereka membangun tempat ini sebagai pelindung." Ryan memerhatikan lukisan itu dengan seksama. Di sana terlihat gambaran seorang pria manusia yang menikah dengan seorang jin wanita. Pria itu berdiri di tengah dua dunia, dengan aura cahaya yang mengelilinginya. "Itu aku, ya?" tanya Ryan dengan terkejut. Mayang mengangguk. "Benar, sebelum kamu, sudah ada yang seperti kamu. Tapi mereka hilang, terperangkap dalam dunia jin tanpa bisa kembali." Ryan merasa beban besar di pundaknya. Tak hanya harus menerima takdirnya, tapi juga harus melanjutkan tugas yang belum selesai. "Apakah aku harus menjalankan tugas itu?" tanya Ryan. "Kamu adalah jembatan antara dua dunia, Ryan. Jika kamu bisa menjaga keseimbangan, tidak hanya kampung ini yang akan selamat, tapi juga dunia manusia," jawab Mayang. Ryan menarik napas panjang. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan tantangan yang akan datang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan rasa rindu serta cinta mulai tumbuh dalam hati Ryan, meski awalnya penuh kebingungan dan ketakutan. Mayang bukan lagi sosok asing yang menuntut, tapi menjadi pendamping yang mengisi kekosongan dalam dirinya. Suatu pagi, saat kabut tipis menyelimuti kampung jin, Ryan dan Mayang duduk di atas bukit kecil yang menghadap ke lembah luas. Udara dingin menusuk, tapi kehangatan dari kehadiran Mayang membuatnya nyaman. "Kamu tahu, aku dulu takut padamu," kata Ryan sambil menatap wajah Mayang yang bersinar di bawah sinar pagi. "Tapi sekarang, aku mulai mengerti, aku mulai mencintaimu." Mayang tersenyum lembut, matanya berkilau. "Aku juga, Ryan. Cinta kita bukan cinta biasa. Ini cinta yang lahir dari keberanian dan pengorbanan." Mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Di tengah kabut dan dunia yang tak kasat mata, cinta mereka menjadi cahaya yang menuntun jalan. Namun, kebahagiaan itu tak lepas dari tantangan. Ada bisikan-bisikan gelap yang berusaha memisahkan mereka, dan rahasia-rahasia lama yang terus mengintai dari balik bayangan. Ryan sadar, cinta ini bukan hanya tentang dua hati yang bertemu, tapi juga perjuangan mempertahankan ikatan di dunia yang penuh misteri. Hari-hari berlalu, dan rasa rindu serta cinta mulai tumbuh dalam hati Ryan, meski awalnya penuh kebingungan dan ketakutan. Mayang bukan lagi sosok asing yang menuntut, tapi menjadi pendamping yang mengisi kekosongan dalam dirinya. Suatu pagi, saat kabut tipis menyelimuti kampung jin,
Rian dan Mayang duduk di atas bukit kecil yang menghadap ke lembah luas. Udara dingin menusuk, tapi kehangatan dari kehadiran Mayang membuatnya nyaman. "Kamu tahu, aku dulu takut padamu," kata Rian sambil menatap wajah Mayang yang bersinar di bawah sinar pagi. "Tapi sekarang, aku mulai mengerti, aku mulai mencintaimu." Mayang tersenyum lembut, matanya berkilau. "Aku juga, Rian. Cinta kita bukan cinta biasa. Ini cinta yang lahir dari keberanian dan pengorbanan." Mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Di tengah kabut dan dunia yang tak kasat mata, cinta mereka menjadi cahaya yang menuntun jalan. Namun, kebahagiaan itu tak lepas dari tantangan. Ada bisikan-bisikan gelap yang berusaha memisahkan mereka, dan rahasia-rahasia lama yang terus mengintai dari balik bayangan. Rian sadar, cinta ini bukan hanya tentang dua hati yang bertemu, tapi juga perjuangan mempertahankan ikatan di dunia yang penuh misteri. Malam itu, kabut menyelimuti kampung jin seperti tirai tebal yang menutup seluruh dunia. Rian dan Mayang berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh penduduk kampung yang juga bersiap menghadapi ancaman yang datang dari kegelapan. Suara bisikan gelap semakin keras, berubah menjadi raungan yang menggetarkan udara malam. Dari balik kabut, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, menyerupai sosok-sosok tanpa wajah yang melayang-layang. "Ini saatnya, Rian," kata Mayang dengan suara tegas. "Kita harus melindungi kampung ini dan ikatan kita." Rian mengangguk, memusatkan energi yang mulai terasa aneh di dalam dirinya. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dari pernikahan mereka, sebuah ikatan yang menghubungkan dunia manusia dan jin. Pertarungan pun dimulai. Rian dan Mayang berdiri berdampingan, menghadapi gelombang bayangan yang menyerang mereka dengan kekuatan gaib. Rian menggunakan kekuatan baru yang ia dapatkan dari Mayang, mengusir bayangan-bayangan itu dengan sinar cahaya yang keluar dari tangannya. Mayang melantunkan mantra kuno yang membuat bayangan itu melemah dan menghilang satu persatu. Namun, serangan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan juga keteguhan hati dan cinta yang mengikat mereka. Pertarungan berlangsung lama, hingga kabut mulai memudar dan suara bisikan gelap menghilang. Ketika fajar tiba, kampung jin kembali tenang. Rian dan Mayang berdiri saling berpelukan, merasakan kemenangan yang bukan hanya dari pertempuran, tapi juga dari ikatan yang semakin kuat. Setelah pertarungan malam itu, kampung jin terasa lebih damai dari sebelumnya. Namun, Rian tahu kedamaian itu sementara. Ia dan Mayang kini memiliki ikatan yang tak terpisahkan, tetapi dunia mereka masih penuh misteri dan bahaya. Suatu pagi, Mayang membawa Rian ke sebuah gua tersembunyi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Di dalam gua itu, cahaya lembut berpendar dari sebuah batu kristal besar yang menggantung di tengah ruang. "Ini adalah sumber kekuatan kampung kami," jelas Mayang. "Kristal ini menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia jin. Selama kristal ini tetap menyala, kampung akan aman." Rian mengamati kristal itu dengan penuh kekaguman. "Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga kristal ini bersama-sama. Aku dan kamu, sebagai jembatan dua dunia, memiliki tugas menjaga keseimbangan ini." Tiba-tiba, kristal itu bergetar dan memancarkan cahaya yang lebih terang. Rian merasakan energi mengalir melalui tubuhnya, seperti sebuah harapan baru yang bangkit di dalam dirinya. "Mungkin ini tanda," kata Mayang lembut, "bahwa perjalanan kita belum berakhir, tapi kita siap menghadapi apapun yang akan datang." Rian menggenggam tangan Mayang erat, merasakan kehangatan yang menenangkan. Di balik cahaya kristal itu, ia menemukan kekuatan baru, kekuatan cinta dan keberanian yang mampu menembus batas dunia manusia dan jin. Hari itu, kampung jin bersinar lebih terang dari biasanya. Cahaya dari kristal di dalam gua memancar hingga ke seluruh penjuru, mengusir sisa-sisa kegelapan dan bisikan yang pernah mengancam. Rian dan Mayang berdiri berdampingan, memandang kampung yang kini terasa damai dan penuh harapan. Mereka tahu, perjalanan panjang mereka telah mengubah takdir keduanya, bukan hanya sebagai manusia dan jin, tapi sebagai pasangan yang mengikat dua dunia menjadi satu. "Ini adalah awal baru untuk kita," ucap Rian dengan suara mantap. "Aku tidak lagi takut. Aku siap menerima semua konsekuensi dan tanggung jawab ini, selama kita bersama." Mayang tersenyum, menatap mata suaminya dengan penuh cinta dan keyakinan. "Kita akan jalani semua ini bersama, Rian. Dunia manusia dan dunia jin kini bersatu dalam cinta kita." Mereka saling menggenggam tangan,
merasakan energi hangat yang mengalir antara mereka. Tak ada lagi rasa takut, hanya keyakinan bahwa ikatan mereka mampu melampaui batas ruang dan waktu. Kampung Jin kini bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan rumah kedua yang menyimpan rahasia dan keajaiban. Dan bagi Rian, hidup baru ini adalah kisah cinta yang tidak biasa, cinta yang lahir di antara kabut, dihiasi oleh keberanian, pengorbanan, dan keajaiban dunia jin.